Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengarahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Subagio MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging pamomong lan pangembating projo ingkang dahar Sinutarsono. Wabil khusus Pak Sekca nek dideleng sempongane jadi garis samake tinggal ditingkatkan ikhtiar dan derajat doanya. Insyaallah, amin. Ini Adi Pandu doa, sebelahnya saya mengamininya dengan setulus hati. Beliau kok kayak setengah hati doanya dinaikkan. Kalau nanti Sinong Camat Kecendang. Ini tuan rumah Bu Kades yang kehadirannya istimewa, Pos Mayor PAW. Yang saya hormati teman-teman Kades semua, yang saya hormati segenap Sekdes, kalau keuangan ya lagi, terus teman kecamatan komplit tadi ada kasih Takom, kasih PM, kasih Kesra mazhabnya Menlu Hatta Rajasa, PD, PLD tidak kalah penting ini teman saya dikirim dari Jakarta, Kemendes Mas Dion, tidak main-main, jadi dibayar beberapa kali lipat dari UMK Kabupaten. Sekarang mitra-mitra di kementerian yang dihargai dengan tinggi karena keahlian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita senantiasa panjatkan puja-puji, junjung sanjung, kawah ya Rabbi yang atas perkenannya kita bisa bertemu dalam suasana yang saya merasa terhibur sekali di Balai Desa. Tadi Mas Dian bilang sekarang kita pertemuan di lantai 2 di desa-desa ini juga jadi istimewa. Pemandangannya kanan kiri hijau indah terus. Berarti suruh mode pesawat berarti seolah-olah kita mau terbang kemana gitu. Kita mau terbang menuju masa depan. Izin Pak Sekcam, ini saya memang di mobil itu tersedia berbagai biasa wong dari sekitar stoknya banyak. Jadi begitu, ini dinamakan saya harus tampil ganteng di depan Ibu Kades Sidaurip makanya. Jadi ini ada jangan dilihat biar saya terlihat somen atau apa. Izin mohon maaf ini ketua komisi A ini. Beberapa hal pada momen hari ini karena memang dari sisi waktu ini relatif pas karena kita baru terima hari apa itu Jumat ya kemarin PMK 201 terkait prioritas di tahun 2023. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekaligus kalau dari pengarah saya langsung ke materi saya teringat. Menurut saya almarhum Pak Sriono itu termasuk Kades dengan pemikiran yang lama. Dulu kita pernah diskusi obsesi beliau. Saya banyak ketemu Kades, kita 269 desa kan. Pak Sriono salah satu yang diskusinya itu masuk ranah pemberdayaan. Beliau pengen mengangkat karang nangka memang identik dengan pohon nangka. Tadi saya lihat sudah jalan sudah pada tumbuh dan sebagainya. Dia bermimpi satu saat orang datang ke sini untuk menikmati buah nangka. Dia bermimpi nangka nanti dikemas dalam satu produk-produk yang kompetitif sebagai jajanan yang bisa tembus ke Alfamart dan sebagainya. Saya apresiasi, tapi ya itu tadi kita akan punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Beliau sekarang tidak berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, saya mohon dengan segala kerendahan hati, Ibu Bapak yang di ruangan ini, saya dulu juga jajar dengan beliau di sini. Kita kirimkan ummul kitab Al-Fatihah untuk almarhum ya. Khususan Ilda Ruhi
almarhum Bapak Sriono Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Atau almarhum dilapangkan kuburnya di ampuni segala dosa dan diterima amal baiknya. Pesan lain yang saya sampaikan teman-teman, mari setiap momen itu kita bekerja dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, optimal. Sebab tadi kontrak hidup kita tidak tahu mau sampai kapan. Kematian itu tidak mengenal untuk yang tua, muda dan sebagainya. Kalau Tuhan berkehendak, matilah kita. Oleh karena itu sayang kalau kita diberi kesempatan kehidupan ini, apalagi di pundak panjenengan. Ini adalah seangkat putra-putra terbaik bangsa yang dalam melaksanakan tugasnya harus bersumpah. Saya katakan harus wajib bersumpah, dan sumpahnya bukan main-main. Sumpah atas nama Sang Pencipta kita, demi Allah saya bersumpah. Tetapi mohon maaf, kacamata objektif saya, kadang teman-teman lalai terhadap sumpah. Bekerja tidak sepenuh hati, bermain-main dengan waktu dan sebagainya. Ada peristiwa menarik Pak Sekcam, saya ingatkan itu saya rekam. Peristiwa menarik di namun gue aring Batu Raden, kemutan orang aring BRP ini mati lampu dan sebagainya. Yang saya amati adalah kita penyelenggara negara ada jadwal, ada waktu, sehingga waktu itu Pak Kepala Dinas menanyakan saya harus berada di Batu Raden jam 2:10 harus sudah berada di sana. Saya bilang begitu. Apa yang terjadi? Begitu Pak Bintang sampai di sana, terus Pak Bintang WA saya, Pak Habib, saya ternyata bersamaan dengan panitia datangnya. Ya, oke, panitia agak. Yang menarik lagi Mas Dian itu peserta datang sini berganti santai kayak orang mau apa ya, enjoy. Saya senang wajahnya enjoy dan sebagainya. Saya tidak menangkap satu pandang mata pun merasa bersalah karena telat. Dan saya meyakini itu sebuah kesalahan. Dan saya meyakini sikap panjenengan yang seperti itu tetap dosa. Jadi saya ingatkan ke depan. Saya lanjutkan. Jadi saya mengingatkan pertama, kita ketemukan saling mengingatkan. Mengingatkan pertama adalah bagaimana kita nanti menjalankan amanah kita. Terus yang selanjutnya teman-teman, saya lebih fokus kepada teman-teman kades, di mana kepala desa adalah orang pertama di desa itu. Dia sebagai manajer sekaligus dia sebagai leader, pemimpin. Oleh karena itu saya terkesan, saya apresiasi rekan dari Sindayu ada membuat kegiatan-kegiatan yang menurut saya out of the box, tidak biasanya dilakukan teman-teman kepala desa. Kepala desa biasanya berlari-lari pada ranah fisik, pembangunan fisik. Jadi nyanyi Indonesia Raya itu atau tekan mati, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Begitu teka dikasih isu tentang SDM stunting itu, alisik adanya rata-rata dua-duanya diangkat ke atas. Pertama itu adalah bentuk protes, kedua bentuk nggak penting-penting amat ini stunting itu. Pesannya itu tidak harus bahasan, tapi saya kelebihannya mau seradi itu. Kabin Pemdes datang sini berganti, tapi Kabin Pemdes itu uripe masa kecilnya tumbuh kembang di Seradin itu seperti itu. Jenengan rosa katakan aku ngomong tok tata rong detik apa sih namu tekan jenengan ketangkep nangan. Jadi jangan macam-macam dengan saya, nanti kewalat ya. Kades Sindayu itu kemarin apresiasi terhadap para santunan para ini lansia. Jadi jarang, biasanya kades senangnya kan anak muda, orang muda. Apapun janda ya udah sebagainya. Tetapi aneh kadang janda muda, tolong kemoci dipahami ya. Wanita 35 tahun belum menikah itu dikatakan apa? Perawan tua. Tetapi 35 tahun 2 kali gagal membina rumah tangga menjadi muda dan menjadi janda disebut janda.
Karena kita tidak konsisten pada sama-sama 35 tahun. Pesan yang ingin saya sampaikan teman-teman Kades adalah satu, bahwa tadi Kades tidaknya mencoba hadir, tapi cobalah berpikir seperti ini, bahwa panjenengan itu lokomotif relnya itu RPJMDes dengan titik-titik stasiun itu APBDes, dikawal dengan RKPDes. Di sana itu merah birunya, putih hitamnya desa, maju tidaknya warna desa itu ternyata seorang kepala desa sangat mewarnai. Sebagai refleksi teman-teman, ini sih cerita usang, berulang-ulang kita sampaikan. Seorang anak muda memegang amanah menjadi kades di Umbul Pokok, sebuah desa pinggiran di Klaten. Di tengah amanatnya dia merenung apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Kebetulan dia pernah menjadi TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Dia sudah pernah ke luar negeri melihat sana sini. Dia mimpinya adalah memajukan desa itu. Dia mengajak lembaga pendidikan, mengidentifikasi ternyata potensi di desa itu adalah air. Sudah puluhan tahun air itu mengalir siere ke balai desa itu sudah puluhan tahun. Dan itu biasa saja. Sampai datanglah Kades ini dengan berpikir out of the box bahwa air ini akan menjadi kekuatan daya ungkit dan modal dasar dari desa Purwo. Akhirnya air itu didesain menjadi semacam akuarium, dikasih ikan-ikan hias, dikasih sepeda, dikasih apa, sehingga menjadi trendsetter baru. Jadi wong nyilem, foto, datang rekasan-rekasan nyilem, dan rame antri. Pre-wedding, dia bekerja sama dan sebagainya dengan digital marketing. Di tahun pertama, di bulan ke-10, itu sudah dapat tamu dari Taiwan, tamu dari Thailand, pasangan muda yang pengen melakukan foto pre-wedding di Umbul Pokok. Ending cerita ini berjenjang, akhirnya pemanfaatan air minum, akhirnya berdampak pada homestay, berdampak pada kafe dan sebagainya. Selain masyarakat memanfaatkan nila dengan bibit unggul yang 3 bulan panen itu, BUMDesnya di tahun ketiga sudah punya 7 PT bersama Badan Usaha Milik Desa mendirikan 7 PT dari Bogor. Dan desa ini akhirnya mempunyai PADes 14,5 miliar dalam 1 tahun. Apa yang dilakukan Kades ini? Dia peduli, contohnya tadi yang dilakukan Sinai. Orang yang janda tua, suaminya sudah meninggal, anak entah di mana dan sebagainya. Desa hadir, mereka disantuni kurang lebih saat waktu itu 1,5 juta per bulan setiap keluarga tidak mampu. BPJS semua warga ditanggung desa. Ini bicara tentang perlindungan dan ketidakberuntungan. Kades ini juga bermimpi tentang masa depan. Dicanangkanlah satu program, satu keluarga, satu sarjana. Anak-anak muda didorong sekolah, dikasih beasiswa. Desa Umbul Pokok ini ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Kadesnya datang sini benar. Tapi pada titik ungkit Kades ini, Umbul Pokok itu mendunia. Bahkan seorang Sri Mulyani, seorang menteri, akhirnya mengajak foto seorang kepala desa karena kekagumannya. Itulah pemimpin. Artinya maju tidaknya, kreatif tidaknya, akuntabel tidaknya pemerintah desa itu memang seorang Kades memegang peran penting. Dan itu berawal dari apa? Semuanya itu berawal dari, kalau bahasa politik jenengan ya visi-misi. Kalau bahasa kita seharian mimpi, hidup dari mimpi. Manusia tidak diberi sayap, tetapi dia bisa terbang berjam-jam. Dengan umroh 9 jam terbang itu bukan karena Pak Anda punya sayap, tetapi otak manusia, mimpi manusia yang bisa mewujudkan, membuat teknologi namanya pesawat terbang. Itulah kekuatan mimpi. Jadi seorang pemimpin misalnya harus mimpi 6 tahun menjadi Kades,
Jeneng, lagi-lagi kita hidup itu 6 tahun itu udah lama, sebentar. Apalagi nih PKW, segala banget ya Bu ya. Tolong luruskan niat untuk walaupun sebentar untuk berbuat yang terbaik. Tuh PPAW itu sekali mati, lah awalnya nutup natok lah. Kalimat nutup natok itu energi lemah. Enggak. Itu dari pesan kunci pertama saya kalau panjenengan jadi kepala desa itu leader, pemimpin. Pemimpin itu dia mengajak orang yang tidak mau menjadi mau, orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu kemampuan leader seperti itu. Malam ini di akhir tahun semalam saya mendapatkan aduan ada banyak kepala desa tersangkut masalah hukum dan konfliknya di intern juga artinya warga batu mantan pesaingnya akhirnya memanfaatkan errornya sedikit manajemen di pemerintahan dan sebagainya cukup ramai. Itu karena kalau filosofi Jawa Banyumas enak dari pemimpin itu kalau ada ekonomi dikubur diralu kabeh diralu semua elemen. Ya kalau saya ketemu panjenengan ini kayak ketemu orang-orang soleh ini saya pakai kubur ketemu orang yang di pinggir jalan bukan becak ya bahasa apa kan beda. Kalau bahasa rakyat biasa itu ngaku di rokok gitu. Yang general itu becak karena sepindah puluh silaturahmi kali-kali pun panjenengan mau menawi panjenengan bagian sesungguh dan nyaman. Kemampuan pemimpin berkomunikasi ya. Yang berikutnya pemimpin itu katalisator. Dalam istilah konsep kimia itu katalisator zat yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Itulah pemimpin yang mentransport. Jadi kan orang perlu sinausis kedesuan kepriwe nggak penting. Cara mengukur stunting gue kepriwe orang penting dan sebagainya. Tetapi panjenengan termasuk mengkatalis. Gue butuh apa baik? Simbol mereknya Siskudes lancar dan sebagainya. Laptopnya udah diupgrade bang. Toko ya perlu toko karo pabriknya. Seperti itu pemimpin. Stunting ya jangan ekstrim. Tadi saya di ruang transit saya bilang. Stunting dilangi kepriwe? Gampang. Bayi sing lahir rasa diukuri, dawannya rasa ditimbang rasa stunting. Gara-gara diukuri dan ada batasan. Itu kan seperti itu. Sama. Dulu waktu camat itu ada kemarin baru sudah dalam ingatan kita sama ada pandemi COVID. Bagaimana proporsi tenaga kesehatan di kota dengan jarak pendek, jumlahnya cukup dan sebagainya, sehingga petugas kesehatan itu senang banget tracing. Kena siji di tracing, siji laporan ternyata positif tracing mana, sehingga angka COVID di kota kayak banget. Tapi sinang kene ada kepenak dah, tengah-tengah sawah. Apa virusnya mah bulat tuh, banget apa orang lah orang nyebrang sawah, orang di tracingnya semending. Akhirnya camatan kota isi memfasilitasi kades itu kades itu gagah, jangan mencerminkan terus ada terlalu menghayati, boleh pokoknya mendem jeruk dan sebagainya silakan, boleh SKKDC dititipkan nang bab jateng tekan habis masa jabatan silakan, tetapi yang tidak boleh jangan berekspresi miskin di depan rakyat dan yang dipimpin. Kades itu gagah. Saya nggak tahu posisi uang di dompet saya dibanding dengan Mas Dia. Saya tidak pernah mau kalah dengan dia, mesti gagah. Itu jadi kades itu fasilitator seperti itu. Kurang apa? Mau jangan menghubungkan juga bisa. Kurang apa nanti di laut karena sekarang banyak yang pengusaha itu ya. Kayak saya pikir nyantuni lansia itu kan juga untuk varinya Pak Kades saya bukan jaluk katanya di mana jadi yang mana memberi berpahala, si jaluk menyalurkan berpahala dan sebagainya. Seperti ya fasilitator seperti itu. Terus pemecah masalah. Jadi kades gue aja seneng gawe masalah. Meeting urung apa-apa. Teman-teman berangkat, kita punya masalah. Yang masalahnya itu bila dipermasalahkan, saudara-saudara.
Mikirin masalah sih gede ya masalah, lu orang temu-temu, ubah nang. Terus dalam hati kecilnya, ternyata udah dikades ini ya. Tidak, jadi jenengan itu problem solver, bagian dari pemecah masalah itu kan. Didapat soal informasi menganalisis masalah orang lain, gue kelebihan kadis dengan kono karena punya tomat komando, takon. Wis nanti menurutnya nek si jenenge gizi siapa dan sebagainya itu kan takut. Kalau di sini nilai lebihnya itu kalau keserane kasih keserah kecamatan Binangun itu mau kesehatan. Mau menunya apa? Barangkali nanti stunting itu seperti itu. Ada menu sebulan tuh seperti apa kan 3 bulan ya mas? Nih mingguan. Masalah. Terus komunikator, ini sering-sering dari masalah di antara kades. Komunikator. Orang yang mampu mengkomunikasikan satu ide gagasan dengan baik sesuai dengan penerima komunikat, orang yang menerima pesan, ya. Gagasan-gagasannya itu diseranakan, bahasa visi misi kan bahasa langit, bahasa dewa. Yang terukur, mimpinya jangan terlalu tinggi. Selama pimpin kades saya, terus jangan menjadikan yang terlalu utopia. Utopia ranahnya bukan ranahnya kepala desa. Saudara-saudara satu desa ini, cita-cita saya adalah saudara semua kita besok boyong ke surga semuanya. Utopia. Ataupun terlalu yang bahasa langit ya, adil dan makmur, mensejahterakan. Jenengan kok kemampuannya dalam hal tertentu terbatas. Wong diwai dana desa sing arep-arep ya, sing gawe sing ngature macam-macam. Ya diwai duit ora oleh goki. Ya. Bahasa saya simpel. Nek gelem ya ditampani manut sing gawe duit, nek ora gelem aja ditampani. Tapi apa iya di Kecamatan Binangun ada desa yang berani gagal. Mohon maaf, Bu Menteri Keuangan, untuk dana desanya sekitar 1 miliar itu bagi saya tidak penting. Saya jual laut selatan itu sudah tidak ternilai. Contohnya begitu, tidak mesti ditambani lah. Komunikator mampu komunikasi terus. Nah, jadi pemimpin itu tolong ya teman-teman kades banyak yang diperlukan. Orang Jawa itu kelebihannya orang catur mungkut. Jawa kan begitu. Dedalane gunung lawan yeti kudu anda kasor wani ngawah luhur wekasane gunung pulo yang dibutuhkani bapak di sini ono catur mungkut. Catur itu konflik, mungkut itu menghindari konflik. Orang Jawa itu paling tidak bisa bilang boten dari butuh monggo dari butuh padahal cacing nangkanya orkestra keroncong campur musik reggae. Jawa itu seperti itu. Jadi kalau kades itu perangkatnya orang mungkin nangarpe moni orang mesti di. Tapi begitu kadesnya plemet manggil orang kan. Karena menangi dewek petok di rumah. Nah lantas apa? Lantas itu dari pemimpin itu tadi menikmati kekuasaan kekayanya tidak usah pamer, jenengan tidak usah ngomong itu seperti jenengan harus tukur rokok ketengan, jenengan harus kondangan sandal jepit, jenengan tetap itu melekat. Oh Pak Kades, Bu Kades seperti itu. Tidak usah mimpin rapat. Siapa Kades? Ye, lu lagi aku dukoya ya, manut ya. Diksi-diksi seperti itu menjadikan tidak nyaman. Selanjutnya, kepemimpinan inovatif yang diharapkan seperti itu. Pemimpin yang inovatif merubah. Bedane kepudang. Zaman biyen kalau di zaman dipegang nampak kasno apa? Bedane apa? Kepake apa? Nah, itu yang direkam oleh masyarakat. Dia nek mau mati nang kebudang muju ngalor, lah sing muju ngalor tapi dikurna. Ada pembeda. Nah, gampang. Saya mengingatkan muda, saya begitu.
kita puluh hampa koti lah. Kuplukan yang kata soleh seperti itu. Ini hari Senin yang baik, jenengan dari pemimpin gue ya ingarso disiplin waktu. Nyambut gawe pada bener tekas basuh dan sebagainya. Orang kita mau dibawa contoh kadang perangkat sini kan calon nom ini kan generasi milenial, generasi yang culture shock, gegar budaya kaget gitu. Jadi kadang orang ngerti suposito bau mau patah itu pelaku nang apa biasanya ini nunuk dan sebagainya. Mangan ciur, mangan dewek itu kawakan sana itu benar-benar sekarang. Ada nilai yang berubah, jadi nyontoh ini. Soal itu ditransfer dari teman-teman kades terbuka saja. Panjenengan kan manajer mengatur. Kalau mesin produksi itu sudah jalan, bagus. Sistem tata usaha dan sebagainya, sekdes sudah mampu sebagai operator manajer di desa. Jenengan banyak keluar bahwa fungsi leadership. Leadership kan jenengan juga pemimpin kan humas, mencari informasi sana sini juga 30% deh. Nanti disampaikan ya Mas Dian ya, ada rekening baru 3% untuk operasional Pemdes. Anggarkan. Gue aku diantara SPP dari provinsi, SPP dari pusat misalkan. Maka anggarkan jalan bisa. Gak masalah. Ada seperti itu, jadi poin-poin apa dan sebagainya. Jangan SPPD mau dalam daerah bawah itu ngerti-ngerti di jalur Waring Semarang itu justru yang anggarkan dan ulangnya pada rekeningnya. Gue mau melaku tadi. Mereka main banget Pak Ketua Pak Biyuban Binangun 20-80 bagi saya oke, nggak masalah. 20-80 artinya dua yang di dalam ngatur di dalam, yang 80 keluar silahkan. Tetapi yang anjir robesi carut marut combang cantik urung tertata di bersamaan mau urung ditata tinggal di rumah itu sikit derek main ya apa kadesnya orang genah dan di derek orang genah kan orang apa gitu di bersamai baru diamati lewat apa ya lewat meeting nanti saya sampaikan. Yang kedua jadi karena apa ya berinisiatifnya didorong didampingi, perangkat punya ide dan sebagainya memang konstruksi untuk beli. Gue main gue, idemu main gue, dan sebagainya. Contohnya kayak kan bingung ya, ditempel lagi kayak apa terangan yang gue aluminium itu cara gue ini harus kena rematik, bleeder, jadi ditempel ini mati belum bel gitu. Itu sudah ide. Bukan dari kan perempuan orang ngerti konstruksi, cari gitu. Kepilih ya, anu niko kan nonton, seneng apa dia kayak gitu. Itu kain lagi kain beber ditempelin malam dulu malah hawannya kan barang gawean terus kan seneng. Ini salah satu konstruksi tidak masalah daripada kakek blong-blongan jenengan dalam duhurkan dan sebagainya jenengan japonannya deg-degan kaki kiri di depan siap melarikan diri bukan lambrut sih ya abot konstruksi antara dengan orang satu jadi mungkin di Indonesia. Jadi inisiatif anak buah jangan dipegang anak buah, tapi sing konstruktif. Naik anak buah bawa usulan sing orang, Pak Kades, bawa sensor kan jenengan, bunga apa mesti fungsi jalur keterangan dari desa berjarang-jarang, nggak usah ikut 5 hari kerja. Seminggu pindah baik kayak mau puasa Pak Senin orang Kamis bebas. Ide main gue iya lah. Jangan, gitu nih. Tuturi anda ya. Jadi kalau memang sudah ngedeng nangar ya itu kan dari ngegokin yang dulu. Itu untuk para kades. Nah, kepala desa saya ingatkan ya tugasnya inilah pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya kalau pemerintahan kan ada kelembagaan kan anak BPD, anak PPMD, anak RT RW. Jadi kan sebenarnya berdosa buat kebaikan kan ya. Operasional RT RW kok dihasilkan dari pembangunan. Mohon maaf pembangunan dimensinya luas. Ibu bapak kades, jenengan ibu-ibunya hamil pada sehat, tidak ada orang hamil terlantar, orang tidak stunting, terus ya sisi manusianya bagus, pada rajin-rajin ngaji, musolanya bagus, jamaah juga bagus, itu pembangunan. Terus jalannya biasanya kan jalan
desa ya, yang dikeluhkan ya. Cilacap itu dapat limpahan wilayah 103 jalan desa menjadi jalan kabupaten. Mau jalan di kabupaten di sana dan kesentuh berarti harus kasih sayang ditambahin maning. Terus, pembinaan kemasyarakatan. Aja nek lagi butuh tok Pak Kades dendong. Mau kader ya ditekani, disalami, dipupuk-pupan pundaknya. Gimana jangan awet mau banget ya. Si umurnya bila yuk, 85 Pak Kades, 85 kerja seperti 44 tahun loh. Membersamai masyarakat, di masyarakat itu hati. Kita setiap saat sini muter langsung desa gede kan, mantan abot muter kayak pertemuan. Ada yang pertemuan kayak rutin ya, karena itu. Terus, pemberdayaan masyarakat tadi tentang mimpi Pak Sriono dulu tentang Karangnangka. Jadi obsesi beliau tadi saya melihat nangkanya pada subur-subur. Nangkanisasi, Pak. Jadi bahwa pemberdayaan dimulai dari hal kecil. Saya bilang ya, perubahan besar bukan sesuatu yang besar, Pak Kades. Anda mulai dari mimpi yang kecil, insya Allah nanti akan muncul ide-ide yang lain yang menarik. Karangnangka boleh desa kecil dan sebagainya, tetapi kecil kewilayahannya sedikit penduduknya bukan menjadikan panjenengan kalah. Sebenarnya Singapura lah cilik banget kalau Cilacap bingung seperti lunek, tetapi pelabuhan di Singapura hasilnya Tanjung Priok, Belawan Medan, Tanjung Perak, Tanjung Intan digumungnya penghasilannya dengan satu pelabuhan di Singapura kalah jauh. Kurang manajemen, kemampuan manajemen. Oke, nah cerita berikutnya ini yang menarik baru keluar kemarin, dana desa nanti Mas